29. Tetap saja Granva tidak setuju. Kalaupun kau tetap ingin menikahinya, boleh saja. Tapi nanti, setelah kau berhasil membuktikan kalau anak yang ia kandung adalah anakmu. Jadi tunggulah sampai perempuan itu melahirkan dan segera lakukan tes DNA. Mari kita buktikan, kau atau Granva yang benar. Rainero tersenyum miris. Ia kecewa kakeknya tidak mendukungnya, tapi ia pun tidak bisa marah. Ia yakin, kakeknya pun sebenarnya mengkhawatirkan dirinya. Aku mengerti Granva mengkhawatirkanku, tapi Granva tidak perlu khawatir, aku yakin kalau Senina benar-benar mengandung anak-anakku. Terserah Granva mau menyetujuinya atau tidak, tapi yang pasti, dalam waktu dekat aku akan menikahi Senina. Setelah mengucapkan itu, Rainero pun segera berdiri dan membungkukkan sedikit tubuhnya. Setelah itu, ia pun segera membalikkan badannya dan pergi dari hadapan Ranver dan kedua orang tuanya. Ranver menatap tak percaya pada cucunya itu. Baru kali ini Rainero menentang keputusannya. Anak-anak, apa maksudnya? Tanya Ranver pada anak dan menantunya. Delena pun segera menjawab, calon anak Rain kembar, Dat. Apa Dat tidak senang mengetahui Rain ternyata tidak mandul. Akhirnya Rain bisa memiliki anak kembar pula. Dan, akhirnya Rain bisa bangkit kembali dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Sejak malam di mana ia memerkosa Senina, sejak itu pula ia tidak pernah lagi bermain wanita. Tanpa Rainero sadari, keberadaan Senina telah membuatnya kembali seperti Rainero yang dulu. Apa Dedi tidak menyukai itu? Dahi Ranver berkerut, kemudian ia menghembuskan nafasnya kasar. Bukannya Dedi tidak suka, hanya saja, bagaimana kalau perempuan itu hanya menginginkan harta Rainero? Dedi justru lebih mengkhawatirkan hal itu. Dedi tidak ingin Rain kembali terpuruk untuk kedua kalinya. Sejujurnya Dedi tidak lagi mempermasalahkan asal-muasal keluarga perempuan itu. Asalkan ia tulus mencintai Rainero dan mampu membuat Rainero bahagia, Dedi akan menerimanya dengan tangan terbuka. Sudah cukup kesalahan Dedi di masa lalu yang membuat hubungan rumah tangga kalian nyaris kandas dan Dedi tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, ungkap Ranver membuat Delena dan Reves saling menoleh dan melempar senyum. Dedi tidak perlu khawatir. Senina bukan perempuan seperti itu. Asal Dedi tahu kenapa aku sampai berada di sini, tujuanku tentu saja untuk membantu Rain agar bisa mendapatkan cintanya. Kalau Senina memang menginginkan harta kita, pasti sudah sejak awal Senina menemui kita dan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Rainero terhadapnya. Tapi tidak, Senina tidak melakukannya. Ia justru melarikan diri sejauh mungkin untuk menyelamatkan dirinya, anaknya, dan harga dirinya karena sikap Rainero yang menolak keberadaan calon anak-anaknya saat Senina pertama kali mengatakan tentang kehamilannya, papar Delena. Delena benar, Dat. Bahkan setelah Rainero berhasil menemukannya dan meminta maaf, serta melamarnya, Senina tidak lantas segera memaafkan dan menerima lamaran Rainero. Rainero sampai harus tinggal di kontrakan super kecil yang bahkan besar kontrakan itu tidak lebih besar dari kamar mandi di mansionnya. Semua ia lakukan demi mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya, tapi Senina belum juga tergugah untuk menerima lamarannya. Barulah setelah kejadian di bandara, Senina akhirnya mau menerima lamaran Rainero. Apa Dedi tidak bisa memberikan dukungan pada cucu Dedi? Percayalah, Senina merupakan perempuan yang tepat untuk menjadi pendamping Rainero, timpal Reves yang juga berusaha membujuk sang ayah agar mau menerima Senina. Ranver terdiam. Ia mencoba mencerna setiap kata-kata yang Delena dan Reves paparkan. Bisa kalian ceritakan bagaimana Rainero sampai memerkosa perempuan itu? Kejadian itu murni Rain yang memerkosanya atau jangan-jangan perempuan itu sendiri yang menjebak Rainero? Kita tidak bisa langsung memberikan keputusan. Semua harus dipikirkan secara matang. Ingat, masa depan Rainero taruhannya. Tentu kalian tidak mau kan Rainero kembali terluka karena keputusannya yang salah. Delena pun dengan cepat menjawab, tentu saja kami tidak mau. Bagi kami kebahagiaan Rainero adalah yang utama, ujar Delena. Ia menarik nafas, kemudian menghembuskannya.
Lalu mengalirlah cerita bagaimana Rainero sampai memerkosa Senina, kemudian kepergian Senina karena pengusiran yang dilakukan Rainero yang tidak mempercayai kehamilan Senina karena perbuatannya pada malam itu. Ranver terdiam lalu ia pun membuat keputusan, baiklah kalau kalian memang begitu mempercayai perempuan itu, bahwa dia bertemu dengan Dedi. Biar Dedi melihat sendiri, benarkah dia seperti yang kalian katakan itu atau, Ranver mengedikkan bahunya. Delena dan Reves tersenyum sumringah. Delena yakin, setelah bertemu, Dedi pun akan sependapat dengan kami. Yah, kita lihat saja nanti, pungkas Ranver yang belum mau mengambil keputusan. Bagaimanapun, kedua orang tua Rainero berhak mengambil keputusan. Memang dirinya lebih tua dari Delena dan Reves, tapi belum tentu juga keputusannya sudah benar-benar tepat. Ranver hanya memiliki kekhawatiran berlebih. Oleh sebab itu, ia akan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan perempuan yang Rainero cintai itu. Ia harap, perempuan itu memang yang terbaik bagi cucunya. Siapa yang tak senang saat mendapati kabar kalau ia akan segera mendapatkan cicit. Terlebih cucunya itu sebelumnya pernah divonis mandul. Ia sangat-sangat berharap, bayi yang perempuan kandung itu benar-benar anak Rainero. Ia harap, anak yang Senina kandung memang benar-benar cicitnya. Semoga. Wah, jadi Mbak Bule udah dilamar Mas Bule terus Mbak Bule udah kasih jawaban bersedia, begitu. Seru Adisti heboh. Senina sampai melotot mendengar suara Adisti yang benar-benar heboh itu. Disti, bisa kecilin sedikit suara kamu. Peringat Senina membuat Adisti nyengir kuda. Hehehe, namanya juga antusias, Mbak. Ih, Disti jadi ikut bahagia akhirnya dedek bayinya akan segera berkumpul sama dedinya, ujar Disti tersenyum sendu. Kamu bilang kamu ikut bahagia, tapi kok muka kamu malah nunjukin sebaliknya. Adisti tersenyum getir, Mbak Bule, Disti pernah ceritakan kalau Disti itu yatim piatu. Disti kehilangan orang tua Disti sejak Disti kecil banget. Disti dulu sering iri lihat teman-teman Disti punya orang tua. Mereka ada yang diantar jemput orang tuanya. Pas ada rapat di sekolah, orang tuanya hadir. Pas bagi rapot, orang tuanya datang untuk mengambilkan rapot. Disti benar-benar iri. Nenek dulu nggak pernah bisa datang ke sekolah sebab nenek harus banting tulang untuk cari uang. Jadi Disti nggak pernah cerita sama sekali ke nenek. Disti nggak mau nambahin beban nenek. Saat Disti masuk SMA, nenek sakit keras terus tiba-tiba meninggal. Saat itu, Disti benar-benar merasa sendiri di dunia. Disti sekolah sambil kerja apa aja supaya bisa tetap makan. Kadang Disti bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Disti ditinggal sendiri. Tapi Disti pikir, mungkin karena Disti orang yang kuat. Karena itu, saat melihat Mbak Bule berjuang sendiri untuk baby Mbak Bule, Disti merasa sedih. Disti bayangin gimana kehidupan baby nanti karena tumbuh tanpa seorang ayah di sisinya. Bagaimana Mbak Bule kasih penjelasan saat baby Mbak Bule nanti nanya ayahnya di mana. Tapi sekarang, Disti merasa bahagia, akhirnya tak lama lagi baby akan memiliki keluarga yang utuh. Disti akan berdoa, semoga Mbak Bule bisa hidup bahagia ke depannya ya. Adisti tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Begitu pula Senina. Ia pun tak menyangka kehidupan mereka tak jauh berbeda. Hanya bedanya ia masih memiliki seorang ayah meskipun ia justru merasa seperti yatim piatu karena tak pernah sama sekali mendapat perlakuan baik dari sang ayah. Kamu memang benar-benar gadis yang kuat, Disti. Semoga kau pun bisa segera meraih kebahagiaanmu, ucap Senina tulus. Adisti segera menyeka air mata yang tiba-tiba saja mengalir dari pelupuk matanya. Oh iya Mbak Bule, kalau Mbak Bule jadi nikah sama Mas Bule, artinya Mbak Bule akan balik ke negara asal Mbak Bule dong. Yah, Disti bakal kesepian dong. Mana Gladys sering berada di toko, keluh Adisti. Setelah Senina pikir-pikir memang benar. Artinya kemungkinan besar ia juga akan bertemu dengan orang-orang yang berasal dari masa lalunya, baik itu keluarganya sendiri maupun Theo. Tapi tidak mungkin juga ia tetap tinggal di sini. Tapi biarlah, hal ini akan ia bahas nanti. Biarlah Rainero yang mengambil keputusan. Ia hanya akan menerima mana yang terbaik untuk mereka. Ceklek.
Tiba-tiba saja pintu terbuka, Rainero masuk sambil menenteng sebuah kantong. "Hai Sweetie, kau belum tidur?" tanya Rainero tanpa peduli keberadaan Adisti yang sedang duduk di kursi. Adisti sampai memberengut masam karena merasa seperti makhluk tak kasat mata. "Tidak, aku sudah tidur," sewot Senina membuat Rainero terkekeh. "Aku bawakan kamu puding buah naga mix brownies, kamu mau?" Rainero mengangkat kantongnya ke hadapan Senina. Mendengar kalau Rainero membawakannya makanan yang memang sedang diinginkannya, sontak saja Senina tersenyum lebar. "Benarkah? Kok kamu bisa tahu kalau aku pingin makan itu?" "Hah? Benarkah? Padahal aku tidak sengaja membelinya. Tadi saat aku lewat di depan sebuah toko kue, aku langsung saja mampir. Aku pikir kau pasti ingin makan sesuatu malam nanti dan aku tidak menyangka kalau kau pun menginginkan ini," ujarnya senang. "Itu namanya kontak batin, Mas Bule." "Ih, Mas Bule emang calon ayah idaman," seru Adisti sambil mengacungkan kedua jempolnya. Lalu Adisti mengambil tasnya dan segera beranjak. "Kau ingin pulang? Malam-malam begini?" tanya Senina. "Iyalah, lagian kan udah ada Mas Bule." Disti nggak mau jadi obat nyamuk di antara dua sejoli yang sedang dilanda asmara, seloroh Adisti yang membuat Senina mendelik dengan pipi memerah. "Kau mau pulang?" tanya Rainero. "Yes, Mas Bule." "Tunggu, aku panggilkan Mark untuk mengantarmu pulang." Nggak usah Mas Bule, aku nggak mau." Tak ada penolakan, tegas Rainero. Dengan pasrah, Adisti akhirnya setuju. Akhirnya Adisti pun pulang diantar Mark. Sementara itu di ruangan rawat Senina, tampak Rainero sedang menyuapi Senina dengan puding yang tadi ia beli. "Aku bisa makan sendiri, Rain," tolak Senina saat Rainero hendak menyuapinya. "No, aku ingin menyuapimu. Ayo, buka mulutmu. Atau kau mau aku menyuapimu dengan mulutku? Ayo, kau mau pilih yang mana?" ujar Rainero seraya memainkan alisnya. Mendengar itu, Senina mendelik. Ia pun terpaksa menerima suapan dari Rainero. Tapi anehnya, Senina yang awalnya canggung kini justru menikmati. Ternyata ada enaknya juga disuapi seperti ini. Senina merasa seperti begitu disayangi. "Bagaimana? Kau siap?" tanya Rainero setelah melihat Senina baru saja selesai memoleskan bedak dan lipstik ke wajahnya agar tidak terlihat begitu pucat. Senina menghela nafas panjang, sebenarnya ia benar-benar gugup saat ini. Apalagi setelah mengetahui bagaimana sifat kakek dari Rainero. Ya, sepulang dari rumah sakit, Rainero langsung mengajak Senina bertemu dengan keluarganya, khususnya sang kakek yang menyampaikan ingin bertemu dengan Senina. Sebenarnya Rainero pun khawatir, bagaimana kalau kakeknya tetap tidak menyukai Senina dan justru menghinanya. Rainero tentu tidak akan tinggal diam. Mungkin dia akan dicap cucu tak tahu diri, tapi dirinya akan menjadi laki-laki yang lebih tak tahu diri sekaligus brengsek bila tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlebih, yang ia perjuangkan sekarang bukan sekedar rasa tanggung jawab, tapi juga perasaan dan buah hatinya. Senina mengangguk ragu, tapi ia pun mengafirmasi dirinya agar bersikap tenang dan kuat. Senina hanya ingin memperjuangkan hak anaknya. Sebab anak-anaknya pun berhak atas pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya itu. "Kamu gugup." Rainero menggenggam tangan Senina dan mengecup punggung tangannya. "Bohong kalau aku nggak gugup, tapi aku tetap harus menemui mereka kan? Terutama kakekmu. Semoga saja kakekmu bisa memberikan restunya ya. Aku tidak ingin ada masalah ke depannya hanya karena restu yang belum sepenuhnya kumiliki." Rainero menarik pundak Senina dan memeluknya erat. "Aku yakin, Grandpa akan setuju setelah bertemu denganmu. Lagi pula kau tak perlu khawatir, Mommy dan Daddy akan selalu jadi garda terdepan untuk memperjuangkan hubungan kita," tukas Rainero mencoba menenangkan perasaan Senina. "Semoga saja ya, Rain," ucapnya pasrah. "Masih gugup." Rainero merenggangkan sedikit pelukannya sambil menatap lekat wajah cantik Senina. Dipandangi sedemikian rupa membuat jantung Senina makin berpacu dengan cepat. Rasa gugup yang tadi berangsur mereda kini justru kian menggila. Senina yang tak mampu menyembunyikan rasa gugupnya pun mengangguk pelan. "Mau aku bantu menghilangkan rasa gugupmu?"
Tawar Rainero dengan seringai menggoda di bibirnya yang justru membuat kadar ketampanannya meningkat berkali-kali lipat. Ingin Senina menamparkan pipinya yang ia yakin kini sedang bersemu merah karena terpana dengan wajah tampan yang ada di hadapannya itu. Dengan menggigit bibirnya, Senina pun mengangguk membuat senyum Rainero merekah lebar. Kemudian Rainero meletakkan salah satu tangannya di tengkuk Senina, sedangkan satu tangan lain mendekap erat pinggangnya sehingga kini tubuh keduanya menempel nyaris tanpa jarak. Senina mengerjapkan matanya, merasa bingung dengan apa yang akan Rainero lakukan. Saat Rainero mulai mendekatkan wajahnya dan mulai menautkan bibirnya pada bibir Senina, barulah ia sadar kalau laki-laki itu hendak menciumnya alih-alih menghilangkan rasa gugup. Awalnya Senina memang gelagapan saat mendapatkan serangan dadakan seperti itu, tapi karena Rainero mencumbunya dengan lembut dan penuh kehangatan membuat Senina akhirnya terbuai. Senina pun mulai memejamkan matanya dan lama-kelamaan mulai menikmati apa yang Rainero lakukan pada bibirnya. Sepanjang perjalanan menuju angkasa hotel, Rainero tak henti-hentinya tersenyum. Tangan Rainero tampak tak ingin melepaskan genggamannya dari tangan Senina. Tapi pandangannya terarah keluar dengan sesekali melirik Senina yang mengalihkan pandangannya keluar jendela. Seulas senyum pun tak lepas dari bibirnya disertai semburat merah yang justru membuatnya makin terlihat menggemaskan. Mark yang berada di balik kemudi sesekali melirik pasangan di belakangnya. Otak Mark mulai berasumsi, pasti telah terjadi pada keduanya sebelum mereka masuk ke dalam mobil. Diam-diam Mark menyunggingkan senyum. Entah mengapa rasa bahagia pasangan di belakangnya itu seakan menular kepadanya. Ini sudah jam berapa? Kenapa mereka lama sekali sih? Omel Ranver yang sebenarnya sudah kelaparan, tapi ia terpaksa harus menunda makan siangnya karena harus menunggu Rainero dan Senina. Sabar Dad. Dedi tahu kan, negara ini rawan macet. Apalagi di jam-jam seperti ini. Selain itu, Senina kan baru keluar dari rumah sakit. Mungkin mereka masih harus mengurus administrasinya dan lagi pula, mereka tidak bisa terburu-buru. Rainero pasti begitu memperhitungkan segalanya dan ia tak ingin terjadi sesuatu pada calon buah hatinya itu, sela Reves meminta agar ayahnya itu bisa memahami keterlambatan Rainero dan Senina. Dedi lapar. Kalau iya, Dedi makan saja dahulu, biar kami nanti bareng Senina dan Rainero, ujar Delena yang sebenarnya telah hafal gelagat sang ayah mertua saat sedang kelaparan. Lapar? Siapa? Itu hanya perasaanmu saja. Dedi tidak lapar, kilah Ranver seraya melengos ke arah lain. Rain, Senina, seru Reves pelan saat melihat anak dan calon menantunya masuk ke dalam restoran. Tampak Rainero merengkuh pinggang Senina posesif. Wajah Rainero juga terlihat berbinar menunjukkan kalau ia begitu mencintai Senina. Ranver dan Delena lantas ikut memalingkan wajahnya ke arah pintu masuk. Delena tersenyum sumringah, begitu pula dengan Ranver membuat Reves dan Delena mengerutkan keningnya dengan otak yang sibuk menerka-nerka, apa gerangan yang membuat Ranver begitu sumringah. Ranver langsung berdiri membuat Reves dan Delena menegang kaku. Begitu pula Rainero, perasaannya seketika was-was. Dengan wajah sumringah, Ranver menghampiri Senina yang masih berada di sisi Rainero. Sementara Senina, ia terkejut melihat keberadaan laki-laki yang pernah ia tolong berada di antara keluarga Rainero. Kamu masih ingat kakek kan, nak? Tanya Ranver sumringah pada Senina membuat Rainero dan kedua orang tuanya terbelalak. Masih. Kakek apa kabarnya? Bagaimana dengan luka di kaki kakek, masih kakek beri obat kan? Tukas Senina penuh perhatian membuat ketiga orang yang saat ini mendekat mereka makin terkejut. Dedi terluka. Luka karena apa? Kenapa Dedi tidak bilang kepada kami? Seru Delena menggerutu. Iya, sebenarnya apa yang terjadi? Luka apa? Bagaimana kaki Dedi bisa luka? Imbuh Reves khawatir. Ranver berdecak, kalian bisa diam tidak sih? Aku sedang berbicara dengan perempuan cantik ini. Kalian mengganggu saja. Oh ya, kau datang kemari dengan siapa? Tanyanya masih belum sadar kalau sejak tadi Senina berada dalam rengkuhan Rainero. Grandpa, apa aku sekecil itu sampai tidak terlihat? Atau menurut Grandpa aku ini makhluk tak kasat mata sampai tidak terlihat kalau aku datang bersama Senina?
Omel Rainero kesal karena merasa seakan keberadaannya tidak terlihat. Dipandanginya Rainero, Senina, lalu tangan Rainero yang hinggap di pinggang Senina. Kalian, jangan bilang perempuan yang hendak kau kenalkan itu. Seperti yang Grenva lihat, dia, Senina. Dialah perempuan yang akan menjadi istriku, ibu dari anak-anakku, ujar Rainero dengan seringai di bibirnya. Kini kelima orang itu sudah duduk di kursi masing-masing. Hidangan mewah dan nikmat pun telah terhidang di hadapan mereka semua. Tapi mulut mereka masih bungkam setelah Senina menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Ranver. Jadi, anak yang ada di dalam kandunganmu itu benar anak Rainero. Maaf, bukan maksud kakek untuk tidak percaya, hanya saja, Ranver yang lebih dahulu memecahkan keheningan di meja makan tersebut. Sen mengerti, Kek. Siapapun pasti akan menaruh curiga saat tahu ada seorang perempuan yang tiba-tiba mengaku mengandung anak dari salah satu anggota keluarga tersebut. Tapi begitulah adanya, anak ini benar-benar milik Rainero. Kalau kakek masih ragu, Senina tidak apa. Kalau kakek ingin menunda pernikahan kami sampai bisa melakukan tes DNA pun tak apa. Atau kakek tidak mau merestui kami pun. Bukan kakek tidak merestui. Justru sebaliknya, kakek amat sangat senang kalau yang kau kandung benar-benar benih anak nakal ini. Kau tahu, saat pertama kali bertemu denganmu saat itu, kakek langsung jatuh hati padamu, ucap Ranver yang sontak membuat Rainero melototkan matanya. Heh, tak perlu melotot. Sentak Ranver seraya memukul kepala Rainero. Grenva jatuh hati pada kebaikannya. Senina bukan hanya cantik parasnya, tapi juga hatinya. Bahkan saat itu Grenva sempat berharap Senina berjodoh denganmu. Tapi saat melihat perut Senina yang telah membukit, Grenva sedikit kecewa sebab Grenva pikir harapan itu takkan pernah terjadi. Tapi setelah mengetahui kalau Senina lah perempuan yang hendak kau nikahi itu, tanpa ragu Grenva akan menyetujuinya. Segeralah pulang ke negara kita dan kau Delena, persiapkan pesta pernikahan termegah untuk cucu dan calon cucu menantu kesayanganku ini. Seru Ranver antusias yang jelas saja membuat Rainero, Delena, dan Reves tersenyum dengan lega sebab pada akhirnya Ranver memberikan restu pada pasangan itu. Hal itu juga menunjukkan kalau Ranver telah percaya kalau bayi yang Senina kandung merupakan anak Rainero. Siap, laksanakan, Dedi. Seru Delena tak kalah antusias. Ayo kita makan. Kalian tahu, Grenva kalian sebenarnya sejak tadi sudah kelaparan, tapi dia masih saja tidak mau mengaku, ujar Delena santai membuat Ranver melotot tajam. Kata siapa? Jangan mengada-ada. Jangan percaya pada perempuan licik itu. Padahal dia yang lapar, tapi malah mengkambing hitamkan Grenva, kilah Ranver membuat semua orang tergelak. Rainero tak henti-hentinya tersenyum setelah mendapatkan lampu hijau dari sang kakek. Hatinya kini sedang membuncah bahagia karena hari yang ia tunggu tidak lama lagi akan terjadi. Bahkan ia tak segan-segan memamerkan kemesraannya dengan Senina di hadapan keluarganya. Di depan kedua orang tuanya dan kakeknya, Rainero menunjukkan perhatiannya yang begitu besar. Akhirnya, Bali pun menjadi saksi Senina dapat menjemput kebahagiaan yang selama ini tidak pernah didapatkannya. Begitu pula Rainero, akhirnya ia bisa mendapatkan belahan jiwanya yang sempat menghilang.